Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini teman-teman, Uang Receh akan membahas tentang apa sih fundamental Bitcoin sekarang ini. Kok harganya bisa drop beberapa bulan ya teman-teman, bahkan sampai 2 bulan ya. Kita menyaksikan Bitcoin itu drop terus menerus teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran dengan konten Uang Receh ini, perhatikan penjelasan Uang Receh baik-baik teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang belum kenal sama channel Uang Receh, silahkan bisa diklik dulu untuk tombol subscribe-nya. Mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh agar cepat ke 1000 subscriber teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, Uang Receh akan memberikan sedikit kata-kata buat hari ini teman-teman. Kata-katanya bisa kalian lihat sendiri di layar handphone kalian atau layar PC kalian teman-teman. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Nah, buat kalian, biasanya kalian melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang Uang Receh mau berikan, dimana kalian itu membiasakan diri dengan hidup praktis, dengan hidup enak, dengan hidup instan teman-teman, dengan hidup senang, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian membaliknya dari atas seperti itu, otomatis yang bawahnya juga bakal kebalik teman-teman, karena kesusahan tidak akan kekal selamanya, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kalian melakukan apa yang Uang Receh lakukan, kalian susah-susah hari ini, kalian berharap besok itu bakal ada yang namanya kesenangan teman-teman. Tapi ingat, kesenangan itu nggak akan kekal selamanya. Jadi kalian juga nggak akan merasa hidup kalian itu susah terus ataupun senang terus teman-teman. Ada kalanya kalian akan merasakan yang namanya susah, dan ada kalanya kalian akan merasakan apa yang namanya kesenangan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas Bitcoin ya teman-teman, di mana Bitcoin itu sempat menyentuh ATH-nya di sekitar angka 69.300 US dollar teman-teman. Dan itu terjadi di bulan November tahun 2021. Nah, setelah closing di angka 69.300 US dollar, Bitcoin itu drop terus menerus teman-teman, bahkan sampai bulan Juni tahun ini teman-teman. Nah, untuk angka dropnya kurang lebih kita cek dulu teman-teman. Nah, Bitcoin itu sudah mengalami penurunan hampir sekitar 75% dari ATH-nya ya. Nah, ini yang mungkin orang-orang atau analisis-analisis yang lain bilang saat ini Bitcoin sedang memasuki masa bearish atau memasuki masa winternya teman-teman. Dimana hal ini biasanya bisa terjadi 1 sampai 2 tahun mendatang. Nah, tentunya kalian sudah tahu banyak perusahaan besar, banyak negara mungkin yang sudah melegalkan Bitcoin itu menjadi kekurangan kas ya teman-teman, liquid artinya. Atau buat kalian mungkin yang sering main di future, kalian merasakan sering terkena likuidasi belakangan ini. Nah, buat kalian, Uang Receh punya saran, tetap berhati-hati kalau kalian mau bermain future, apalagi perhatikan risk manajemennya dan perhatikan analisis yang tepat teman-teman. Artinya kalian melakukan pre-analisis dulu sebelum kalian benar-benar melakukan trading di future. Atau kalau enggak, paling aman kalian gunakan leverage yang jangan terlalu tinggi. Atau kalau enggak, kalian batasi modal yang kalian terjunkan di future teman-teman. Jika kalian itu punya 1000 dolar, gunakanlah kurang lebih 10 dolar. Itu artinya akan membuat jarak likuidasi kalian itu jauh teman-teman. Dan semakin leverage kalian kecil, jarak likuidasinya pun akan semakin jauh. Nah, memang Uang Receh belum begitu berpengalaman di dunia soal trading ini, tapi Uang Receh sedikit-sedikit akan belajar apa itu trading dan bagaimana trading yang benar, dan mengajarkan apa itu trading yang bisa membuat kalian cuan. Tentunya setiap orang bermain trading kan harapannya cuan ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri untuk analisisnya.
kata pakar kemarin-kemarin digembar-gemborkan bila Bitcoin itu menyentuh level yang ada garis merah teman-teman. Ini adalah MA 200 weekly tepatnya. Nah, banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Jika Bitcoin menyentuh MA 200 weekly, akan saatnya mantul, akan saatnya kembali ke atas lagi, bahkan melampaui ATH-nya teman-teman. Atau bisa dibilang akan langsung pump ke arah 69.000 lagi. Nah, sepertinya keadaan ekonomi tidak mendukung Bitcoin ke arah sana untuk beberapa bulan mendatang teman-teman, atau bahkan beberapa tahun kalau uang receh boleh bilang. Nah, memang nobody knows, tidak ada yang tahu Bitcoin itu bottomnya di mana dan kapan dia akan berbalik arah, tidak ada yang tahu termasuk uang receh. Di sini kita hanya bisa mengira-ngira di mana itu bottomnya, di mana kita melakukan pembelian terbaik teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makroekonominya. Kenapa sih Bitcoin kok turun terus-menerus? Bukan melalui analisis candlesticknya ya teman-teman. Nah, salah satu penyebab yang bisa menjadikan Bitcoin itu semakin turun terus adalah pertama teman-teman, inflasi di Amerika itu sedang tinggi-tingginya. Mulai dari April, Mei sampai bulan Juni teman-teman. Bahkan untuk inflasi di Amerika sendiri itu adalah 40 tahun yang paling tinggi teman-teman. Itu menurut Janet Yellen, yaitu adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat sendiri. Dia mengatakan itu inflasi di Amerika Serikat itu sekarang mencapai angka 8,6% per Mei bulan kemarin teman-teman. Dan itu adalah 40 tahun yang tertinggi sejak tahun 1994. Nah, di tahun 1994 itu The Fed juga melakukan kebijakan yang sama teman-teman. Kalau kalian mau tahu inflasi tinggi, apa yang dilakukan The Fed? Sudah pasti The Fed akan menaikkan suku bunga teman-teman. Terus apa hubungannya dengan suku bunga? Nah, buat kalian yang bertanya seperti itu, terus apa hubungannya ke dunia kripto? Apa hubungannya ke dunia saham? Jelas sangat berpengaruh teman-teman. Di sini setiap The Fed itu menaikkan suku bunga, artinya The Fed itu akan mengurangi jumlah peredaran uang yang beredar teman-teman, kalau kalian tahu. Nah, bagaimana cara The Fed mengurangi jumlah uang yang beredar? Nah, dia akan menarik uang sebanyak mungkin masuk ke The Fed dengan cara menaikkan suku bunganya. Buat kalian yang punya utang, bunga utangnya akan semakin tinggi. Buat kalian yang punya uang, kalian akan lebih aman memegang dolar. Seperti itu kurang lebih. Karena dengan The Fed menaikkan suku bunga, dolar itu akan semakin strong dibanding mata uang lain. Nah, terus apa pengaruhnya ke kripto atau ke saham? Nah, buat kalian yang bertanya seperti itu, jelas sekali. Setiap atau semakin banyak orang pegang dolar, artinya porsi untuk investasi itu semakin kecil teman-teman. Mereka beranggapan untuk investasi di risk asset seperti kripto, seperti saham, itu akan semakin punya resiko yang besar. Artinya mereka akan lebih investasi di proyek-proyek punya pemerintah seperti obligasi dan yang lain sebagainya teman-teman. Atau buat mereka itu mereka akan lebih cenderung untuk memegang dolar ketimbang mereka berinvestasi di risk asset, kurang lebih seperti itu. Artinya semakin banyak orang yang akan menarik uangnya dari kripto ataupun dari saham teman-teman. Itu mengakibatkan beberapa saham-saham tinggi turun, beberapa kripto tinggi turun. Bahkan sudah diketahui bahwa untuk market cap sendiri di kripto dari 2 triliun US dollar teman-teman, sekarang hanya menjadi 900-an miliar US dollar. Itu turunnya sudah hampir 60% teman-teman. Nah, terus apa pengaruhnya inflasi tinggi terhadap perekonomian Amerika Serikat? Nah, ini akan kita bahas. Kalau ekonomi Amerika Serikat itu tinggi atau inflasinya itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi, tentunya itu akan ada hubungannya dengan yang namanya GDP teman-teman. Nah, GDP sendiri itu adalah Gross Domestic Product. Artinya itu adalah produk domestik atau produk bruto sebuah negara yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur perekonomian negara tersebut. Nah, perlu kalian ketahui untuk di GDP
Amerika Serikat sendiri pada kuartal pertamanya ini sudah minus ya teman-teman, sudah minus sekitar 1,4. Terus ini sudah mau memasuki kuartal kedua untuk perhitungan GDP-nya. Jika GDP sebuah negara itu minus 2 kuartal teman-teman, bisa diketahui ya, 2 kuartal. Artinya kita masih ada waktu kurang lebih 3 bulan lagi untuk melihat itu. Jika GDP Amerika itu mengalami minus lagi, secara tidak langsung Amerika akan dilanda yang namanya resesi teman-teman. Nah, jika Amerika itu resesi, apa dampaknya? Ya akan semakin parah. Kripto akan semakin turun teman-teman. Kripto sekarang berada untuk Bitcoin itu di angka sekitar 20.000 US dollar. Bahkan kemarin sempat menyentuh angka di level sekitar 17.700 US dollar teman-teman. Itu jauh lebih bawah ketimbang ATH-nya di tahun 2017. Padahal untuk support terkuatnya dia itu berada di range sekitar 30.000 dan 19.000 sekian teman-teman. Jika dia sampai tembus lagi ke angka 19.000, maybe Bitcoin bisa drop sampai 15.000 teman-teman. Dan apa yang terjadi tentunya kalian sudah patut tahu. Three Arrow Capital aja punya Singapura sekarang sudah hampir kolaps. Sedangkan Celsius kabarnya masih belum jelas. Tinggal tunggu pemain-pemain besar lagi akan kolaps teman-teman. Kripto juga akan semakin down. Terus apakah uang receh akan menakut-nakuti kalian buat kalian yang masih hold Bitcoin sampai sekarang? Jawabannya tidak teman-teman. Beberapa whales, beberapa pemain besar malah justru menunggu saat-saat seperti ini untuk melakukan serok, untuk melakukan pembelian, atau kalau yang mereka bilang adalah smart money teman-teman, dimana keadaan orang-orang banyak panic selling, di keadaan orang-orang itu banyak melakukan penjualan masif besar-besaran, justru disitulah smart money pada masuk teman-teman, atau para whales atau para orang yang punya dana-dana besar itu pada masuk. Nah, di saat mereka masuk mungkin itu adalah momen yang paling tepat Bitcoin untuk merangkak naik lagi teman-teman. Tapi nggak ada yang tahu, nobody knows bottomnya Bitcoin itu di mana. Saran uang receh buat kalian yang masih hold Bitcoin sampai sekarang, nggak ada salahnya kalian tetap hold Bitcoin. Dan saran paling penting dari uang receh, jika kalian masih punya uang sedikit yang itu uang nganggur kalian, nggak ada salahnya atau paling tepatnya kalian itu harus melakukan yang namanya DCA, dollar cost averaging teman-teman. Karena yang namanya investasi itu sebenarnya kalau kita bermain long, kita nggak, dulu Bitcoin dari angka belasan ribu bisa menjadi 3.000 itu turunnya juga sudah sangat parah teman-teman. Dan banyak orang yang menganggap Bitcoin nggak akan bisa naik lagi, nggak bahkan bisa menembus ATH lagi. Tapi kenyataannya sudah sama-sama kita lihat Bitcoin kembali dan kembali untuk menembus ATH-nya. Kalau boleh dibilang siklus uang seperti itu teman-teman. Dari uang dulunya adalah kita barter tanpa mengenal uang. Setelah kita mengenal emas dan perak, kita menjadikannya emas dan perak itu uang. Setelah itu kita mengenal yang namanya uang kertas, atau kita lebih familiar dipanggil dengan fiat money. Kita percaya dan menggunakan fiat money. Sekarang adalah eranya untuk electric money teman-teman, dimana e-money bisa jadi GoPay atau apapun itu, semua yang itu terdengar lebih familiar dan terdengar lebih bisa hype lagi teman-teman. Gak ada salahnya kalian hold Bitcoin, gak ada salahnya kalian melakukan DCA. Yang terpenting tetap do your own research teman-teman. Jadi kalau kalian mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian cari tahu sendiri. Meskipun ada penyesalan, itu tidak akan menjadi penyesalan yang terlalu dalam teman-teman. Jangan hanya kalian beli koin, beli Bitcoin atau beli cryptocurrency yang lain berdasarkan FOMO ya, sehingga akhirnya kalian sekarang merasa menyesal melakukannya. Nah, demikian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, bisa dibantu share ke teman-teman dan beritahukan kalau uang receh akan selalu memberikan pelajaran yang terbaik
buat kalian yang mau cuan-cuan tipis-tipis lewat internet atau lewat trading teman-teman. Nah, thank you for watching this video. See you on the next video.